Nusantara bukan murid India. Itu propaganda kolonial, tapi justru pencipta spiritualitasnya sendiri. Saat India terpecah dalam banyak sekte, leluhur Jawa damel Sang Hyang Tayah Yang Widi Tunggal, Tuhan tanpa rupa dan tanpa bandingan. Bangunlah saudaraku semua, candi kita berdasar ajaran leluhur kita. Selamat datang di Deep Dive hari ini. Buat Anda yang mendengarkan, kita hari ini bakal menyelami tumpukan riset filologis dan manuskrip kuno Jawa serta Bali. Bener banget. Misi Deep Dive ini cuma satu, kita mau bongkar narasi lama. Apakah Nusantara dulu itu cuma peniru pasif budaya India? Atau sebenarnya pencipta kedaulatan spiritualnya sendiri yang sangat canggih? Betul. Nah, kita bisa mulai dari klaim soal monoteisme purba ya. Ini sering disebut kapitayan. Oh, yang ngebahas soal Sang Hyang Taya itu ya? Sang Hyang Taya ini diartikan sebagai kekosongan mutlak. Saking absolutnya sampai tidak terbayangkan oleh akal. Nah, entitas yang hampa ini kemudian bermanifestasi lewat daya yang disebut tu. Tuh, maksudnya suku kata gitu? Nah, kata tu ini membelah jadi dua sifat. Ada Sang Hyang Wenang yang mewakili Tuhan atau kebaikan, dan satu lagi Sang Manikmaya yang jadi representasi hantu atau keburukan. Tunggu, sebentar. Kalau dibilang monoteisme purba, saya agak skeptis nih. Soalnya, saya pernah baca catatannya Zweig Mulder ya. Di kamus dia, kata taya itu cuma berarti tidak ada atau ya kosong aja gitu. Secara linguistik memang maknanya sesederhana itu. Terus bukannya konsep kapitayan yang sistematis ini baru-baru aja muncul ya? Kayak baru populer di bukunya Atlas Wali Songo sekitar tahun 2012 kan? Jadi ini bukan politeisme purba beneran dong? Itu polemik akademisnya. Menarik sekali emang. Secara objektif, sampai saat ini, kita belum punya bukti fisik seperti prasasti atau arkeologis yang mencatat nama kapitayan secara formal. Oh, jadi belum ada bukti konkretnya di lapangan? Betul sekali. Sebagian ahli berpendapat ini adalah rekonstruksi teologis modern. Jadi di titik ini, antara klaim sejarah lisan purba dan interpretasi akademis itu masih saling berbenturan. Kita bahas ini secara netral saja, tanpa memihak, karena buktinya belum solid. Oke, paham. Karena era purba ini masih penuh perdebatan, kita geser aja ke bukti naskah abad ke-10 yang keasliannya udah jelas kelihatan secara fisik ya. Ide bagus. Kita masuk ke era Empu Sindok. Di masa ini ada teks penting, judulnya Sang Hyang Kamahayanikan. Teks ini bawa konsep spiritual yang disebut Advaya. Advaya itu artinya non-dualitas kan? Tepat sekali. Pemahaman bahwa hal-hal yang kelihatan beda itu sebetulnya satu sumber. Kalau Anda pernah ke Candi Borobudur, Anda itu sebenarnya lagi lihat cetak biru meditasi Advaya yang tervisualisasi secara 3 dimensi. Wah, gila sih. Terus bedanya sama pengamalan yang di India apa? Di India sendiri, pandangan spiritual setinggi ini justru sering memicu perpecahan sekte yang bersaing ketat. Tapi di Nusantara, konsep ini malah melebur jadi apa yang kita sebut Gama Tirta. Oh, perpaduan Shiwa Buddha itu ya. Berarti Shiwa Buddha di sini bukan sekadar mencampur dua ajaran kayak bikin smoothie gitu ya? Jelas bukan dong, jauh lebih dalam dari sekedar dicampur. Ini tuh lebih kayak menyadari kalau Shiwa dan Buddha itu cuma dua pintu yang beda. Tapi pas kita buka, ternyata masuk ke satu ruangan monoteistik yang persis sama gitu kan? Ternyata bukan cuma soal kedamaian batin. Oh ya? Ada strategi politik di baliknya. Sangat brilian malah. Coba kita lihat proyek tahun 996 Masehi. Namanya proyek Mangjawaken Bayasamata. Mangjawaken Bayasamata, artinya menjawakan ajaran Bayasa ya? Betul. Di India, Resi Vyasa itu kan dikenal sebagai pertapa miskin yang nulis teks suci. Tapi di Nusantara, karakternya sengaja didekonstruksi total. Dirombak jadi gimana tuh? Dia diubah jadi Prabu Abiyasa, seorang raja Hastinapura yang sangat berkuasa di Jawa. Bahkan, dia yang menetapkan tradisi turun tahta secara sukarela yang dikenal dengan sebutan Seleh Keprabon. Wow, sebentar. Mereka ngedit teks suci, terus ngasih jabatan Raja Jawa ke penulis aslinya. Ini legitimasinya buat apa coba? Buat legitimasi kerajaan Medang, waktu itu kan mereka lagi bersaing melawan dominasi maritim Sriwijaya. Jadi ini proyek geopolitik untuk menyatakan bahwa Jawa itu pusat spiritual yang berdaulat.
Oh, cerdas banget ya. Terus yang di Bali gimana? Mereka cuma fokus pada inti monoteistik Narayana. Sangat efisien dan disesuaikan untuk kebutuhan liturgi keraton setempat. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, tajam banget nih tangan jati diri. Mungkinkah strategi penyaringan budaya ini adalah kunci rahasia yang Anda butuhkan sekarang, ya, untuk bertahan dari gempuran polarisasi dan information overload di dunia digital kita saat ini? Mari renungkan itu. Nusantara bukan murid India. Itu propaganda kolonial, tapi justru pencipta spiritualitasnya sendiri. Saat India terpecah dalam banyak sekte, leluhur Jawa damel Sang Hyang Tayah Yang Widi Tunggal, Tuhan tanpa rupa dan tanpa bandingan. Bangunlah saudaraku semua, candi kita berdasar ajaran leluhur kita.